Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reki Dalton, guru SD Negeri 10 Sikap Dalam. Kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode pembiasaan. Adapun yang menjadi latar belakang saya melakukan praktik baik ini adalah sebagai salah satu usaha dalam transformasi pendidikan. Saya di sini mempunyai peran sebagai seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mempunyai tanggung jawab untuk tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menuntun siswa agar mempunyai akhlak yang baik. Tantangan yang saya alami dalam melaksanakan praktik ini diantaranya adalah saat pertama kali saya ditugaskan di SD Negeri 10 Sikap Dalam, awalnya saya merasa takut karena salah satu akses menuju sekolah melewati jembatan gantung. Karena letak sekolah saya berada di desa Tapalama, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang yang letaknya agak jauh dari pusat kota dan terkadang kesulitan dalam mendapat sinyal akses internet. Lalu saya juga merasa tidak percaya diri pada awalnya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid, dikarenakan saya merasa tidak bisa melakukannya dan takut tidak mendapat dukungan. Namun hal itu akhirnya bisa saya atasi dikarenakan kepala sekolah dan rekan guru turut mendukung praktik baik yang saya lakukan. Kepala sekolah saya juga mempunyai tujuan yang kuat untuk terus meningkatkan pembelajaran sesuai tuntunan zaman dengan moto walaupun di ujung namun kita tidak boleh tertinggal. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individual dalam kelas. Ini berarti mengakui bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar dan gaya belajar yang berbeda, atau pembelajaran di mana guru menggunakan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi penting? Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting karena 1. Mengakomodasi kebutuhan beragam. Setiap siswa memiliki kekuatan, kelemahan, dan minat yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan beragam ini. 2. Mendorong partisipasi dengan mempersonalisasikan pembelajaran siswa lebih mungkin terlibat dan termotivasi dalam proses belajar. 3. Meningkatkan hasil belajar. Siswa akan lebih sukses ketika pembelajaran disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melibatkan beberapa langkah, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan siswa. Guru perlu memahami kebutuhan siswa dan tingkat pemahaman setiap siswa. 2. Penyesuaian materi. Guru harus menyesuaikan materi pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa, baik itu dengan materi yang lebih menantang atau lebih mendukung. 3. Metode pengajaran yang beragam. Menggunakan beragam metode pengajaran untuk memungkinkan berbagai jenis pembelajaran seperti diskusi, proyek, atau pemecahan masalah. Lalu, manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, peningkatan hasil belajar. Siswa memiliki peluang yang lebih baik untuk memahami materi dengan lebih baik. 2. Meningkatkan keterampilan sosial. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa berinteraksi dan bekerja sama dalam kelompok dengan beragam anggota. 3. Peningkatan kemandirian. Siswa belajar mengatur diri mereka sendiri dan mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran. Sekarang mari kita bahas tentang metode pembiasaan dalam konteks pembelajaran. Metode pembiasaan adalah teknik yang digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui latihan berulang. Hal ini adalah salah satu usaha dalam melakukan diferensiasi dalam pembelajaran yang tidak hanya menggunakan metode ceramah ataupun pembelajaran yang hanya berpusat pada guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan. Tetapi dengan pembiasaan ini, diharapkan kita sebagai guru terbiasa dalam melakukan berbagai inovasi pembelajaran yang tidak berpusat kepada guru tetapi pembelajaran yang berpusat pada murid, agar kita semua terbiasa dan terus berinovasi. Melakukan pembelajaran yang beraneka ragam
menuntun potensi yang ada pada siswa dan menciptakan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan melakukan pembiasaan ini, diharapkan kita sebagai guru tidak hanya melakukan pembelajaran di zona nyaman, tetapi kita harus berani untuk menatap perubahan karena ada ungkapan bahwa guru yang berhak mengajar adalah guru yang ingin terus belajar. Adapun contoh pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan diantaranya, satu, menerapkan pembelajaran kooperatif seperti metode pembelajaran think fair share, di mana siswa akan diajak belajar dengan berpikir, berkelompok, dan berbagi. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih aktif dan berpusat pada murid, karena siswa akan diajarkan kemandirian, kreatif, kolaborasi, dan melatih jiwa kepemimpinan siswa. Dua, mengajarkan siswa untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, seperti saya mengikut sertakan siswa untuk dapat mengikuti lomba kompetisi sains nasional yang mana pelaksanaannya secara online, mengajarkan siswa dalam pemanfaatan Chromebook dalam pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK agar siswa tidak terkendala dalam pelaksanaannya, karena semua kegiatan penting tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat TIK. Mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas jelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. 4. Melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Penerapan segitiga restitusi ini jauh lebih baik daripada memberikan hukuman kepada murid, karena hukuman hanya akan menimbulkan rasa sakit hati pada murid dan tidak akan menciptakan hal positif. Berbeda dalam restitusi, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 5. Melakukan praktik baik lainnya di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti menerapkan pembelajaran dengan praktik, melaksanakan kegiatan keagamaan seperti membaca surat Yasin bersama, mengadakan kegiatan makan bersama dengan berdoa sebelum dan sesudah makan, melaksanakan senam, bersalaman sebelum masuk kelas dengan guru dan hal lain sebagainya. 6. Melakukan pengimbasan dengan rekan guru lainnya agar praktik pembelajaran berdiferensiasi ini tidak terbatas hanya kepada diri sendiri, tetapi juga bisa diterapkan oleh rekan guru lainnya agar tercipta tujuan bersama dalam transformasi pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang berharga dalam pendidikan yang menghargai perbedaan antar siswa dan memberi mereka peluang yang sama untuk tumbuh. Ini mendorong keterampilan kritis, motivasi, dan hasil belajar yang lebih baik. Sebagai pendidik dan orang tua, kita harus mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak kita. Membiasakan pembelajaran berdiferensiasi juga akan melatih kita sebagai guru untuk terbiasa menerima perubahan dalam transformasi pendidikan. Akhir kata, jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti pelajaran Pak Regi tentang menghafal surat pendek dengan diskusi dan menggunakan potongan ayat di kertas warna. Menurut saya, pembelajarannya sangat menarik dan membuat saya bersemangat hingga saya jadi lebih mudah menghafal dan memahami.